Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pembelajaran kita kali ini kita akan membahas mengenai potensial dan energi potensial listrik. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai gaya listrik dan medan listrik. Potensial listrik itu adalah perubahan energi potensial per satuan muatan ketika sebuah muatan uji dipindahkan di antara dua titik. Potensial listrik itu biasa disimbolkan dengan V dan satuannya adalah volt. Rumus dari potensial listrik itu adalah V sama dengan K kali Q per R, di mana K itu adalah konstanta Coulomb dengan nilai 9 kali 10 pangkat 9. Q itu adalah muatan, satuannya Coulomb, dan R itu adalah jarak muatan dengan potensial listrik yang akan kita hitung. Satuannya adalah meter. Contoh soalnya adalah ada 4 buah muatan masing-masing 10 mikrokulom, 20 mikrokulom, min 30 mikrokulom, dan 40 mikrokulom. Ditempatkan pada titik sudut sebuah persegi panjang dengan sisi 80 cm kali 60 cm. Tentukan potensial listrik pada titik tengah persegi panjang tersebut. Kita gambarkan terlebih dahulu bentuk yang diinginkan oleh soal. Ada persegi panjang, terdapat 4 buah muatan di sudutnya, dan dihitung potensial listrik di tengah-tengah dari persegi panjang tersebut. Panjangnya 80 cm dan lebarnya adalah 60 cm. Nah, bedanya potensial listrik dengan gaya listrik dan medan listrik itu adalah kalau gaya listrik dan medan listrik, kita tentukan tolak-menolak atau tarik-menarik antara dua buah muatannya. Kalau potensial listrik, tidak kita tentukan tolak-menolak atau tarik-menarik kedua muatan. Tetapi, kalau potensial listrik, kita hanya memandang jenis dari muatan tersebut, positif atau negatif. Kalau dia positif, nilai Q-nya adalah positif. Kalau dia negatif muatannya, nilai Q-nya kita masukkan ke dalam rumus adalah negatif. Nah, jarak R itu yang pada rumus potensial listrik itu adalah jarak muatan dengan titik potensial yang akan kita hitung. Nah, R di sini jaraknya setengah dari diagonal. Berarti kita cari dulu panjang dari diagonalnya yang kita simbolkan dengan X. Kita cari dengan menggunakan rumus Pythagoras. Sehingga X-nya sama dengan akar 80 kuadrat ditambah 60 kuadrat. Sehingga X sama dengan akar 6400 ditambah 3600. Sehingga didapatkan X-nya adalah 100 cm. Karena R itu setengah dari X, berarti R-nya sama dengan 100 per 2. Didapatkan 50 cm, kita ubah ke meter, sehingga R-nya nilainya adalah 5 kali 10 pangkat min 1 meter. Tinggal kita masukkan ke rumus. Vp sama dengan K kali Q1 per R tambah Q2 per R tambah Q3 per R tambah Q4 per R. Karena nilai R-nya sama, kita keluarkan sehingga Vp sama dengan K per R buka kurung, Q1 tambah Q2 tambah Q3 tambah Q4 tutup kurung. Kita masukkan nilainya. K nilainya adalah 9 kali 10 pangkat 9 per 5 kali 10 pangkat min 1. Kita masukkan nilai dari Q1, karena dia masih dalam mikrokulom, kita ubah ke kulom, berarti kita ganti menjadi 10 pangkat min 6. Berarti menjadi persamaan kita 9 kali 10 pangkat 9 per 5 kali 10 pangkat min 1 kali 10 kali 10 pangkat min 6 tambah 20 kali 10 pangkat min 6. Karena Q3 nilainya adalah negatif, makanya ada tanda kurang di sana. Kurang 30 kali 10 pangkat min 6 tambah 40 kali 10 pangkat min 6. 10 pangkat min 6-nya sama, ke semua persamaan kita keluarkan. Vp sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 kali 10 pangkat min 6 per 5 kali 10 pangkat min 1. Tinggal di dalam kurung 10 tambah 20 kurang 30 tambah 40. Sehingga Vp nilainya adalah 9 kali 10 pangkat 4 per 5 kali 40. 40 kita bagi 5, berarti 8. 8 kali 9, 72. 72 kali 10 pangkat 4 volt. Kalau kita ubah ke kilovolt, berarti dibagi 10 pangkat 3 atau dibagi 1000. Sehingga persamaan kita 720 kilovolt. Next, ada energi potensial listrik, di mana rumus energi potensial listrik itu adalah
K kali QA kali QB per R. Hubungan energi potensial dan potensial listrik itu adalah di mana rumus EP sudah disebutkan, dan V adalah K kali Q per R. Nah, K kali QA per R itu adalah V, sehingga EP itu adalah V kali Q. Energi potensial ini juga ada hubungannya dengan usaha yang sudah kita pelajari sebelumnya di kelas 2. Di mana W sama dengan delta EP. Delta itu berarti EP2 kurang EP1, berarti W sama dengan Q kali V2 kurang Q kali V1. Q-nya sama, kita keluarkan sehingga W itu rumusnya adalah Q kali V2 kurang V1. W di sini adalah usaha dan satuannya adalah joule. Oke, demikian pembelajaran kita tentang potensial listrik. Silakan Ananda catat di buku catatan Ananda, jangan sampai catatannya menumpuk dari awal kita belajar tentang gaya listrik, medan listrik, dan potensial listrik. Nanti Ananda banyak tugasnya kalau menumpuk-numpuk. Setelah materi ini diposting, silakan cek Google Classroom-nya, sudah ada latihan untuk mengevaluasi apakah Ananda sudah mengerti atau belum tentang potensial listrik. Ingat, kalau kamu googling Brandly atau minta sama temennya itu sama dengan memperburuk keadaan atau mempersulit kamu untuk memahami materi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Gue akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.